Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Bongkar Makamku, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aisyah bunuh diri. Sungguh, itu yang suami saya katakan, ucap Bu Astri. Bu Astri sudah mengatakan bahwa Bu Astri yang meminta jasad Mbak Aisyah dimasukkan ke dalam sumur. Kami semua mendengar, kami semua saksinya, sentak Ketua RT. Saya belum selesai berbicara, Pak. Ada sebabnya. Ada sebabnya hingga membuat saya begitu murka. Selain merayu suami saya, Aisyah juga kepergok berbuat serong dengan lelaki lain. Bu Astri masih pada pendiriannya, membeberkan keburukan Aisyah atas cerita Waseso, membuat orang yang ada di dalam rumahnya saling berbicara satu sama lain, hingga membuat ruangan menjadi begitu bisingnya. Mereka semua tak ada yang percaya atas tuduhan Bu Astri pada Aisyah. Meski sosok Aisyah baru mereka kenal sejak 1 tahun terakhir, tapi tak ada jejak buruk yang Aisyah tinggalkan selama hidup bersama dengan Rian dan keluarganya. Itu sebabnya tak ada yang mempercayai wanita parubaya yang terkenal judes dan sering berlaku kejam pada orang-orang kebanyakan. Bahkan ada yang menyebut Bu Astri dengan sebutan lintah darat. Ada buktinya? Atau Bu Astri hanya berasumsi saja? Salah seorang warga mengajukan pertanyaan. Karena warga sendiri jadi bertanya-tanya ketika Bu Astri tak bersedia menerima mereka saat ingin melakukan pembacaan doa Yasin dan tahlil. Memang malam setelah saya melihat Aisyah mencoba merayu suami saya. Karena begitu murka, saya mengusirnya malam itu juga. Tapi justru setelah suami saya buntuti, ternyata Aisyah malah bermain serong. Wanita perayu itu ketakutan, lalu anjlok ke dalam sumur belakang. Suami saya sudah berusaha mengangkatnya dari dalam sumur dengan menggunakan tali. Mendengar cerita suami saya bahwa Aisyah berbuat serong, kemarahan saya semakin menjadi-jadi. Lalu saya menyetujui saat suami saya mengubur jasad Aisyah di dalam sumur itu. Kami hanya tak ingin disalahkan atas kematiannya. Bu Astri menjelaskan seperti apa yang sudah ia dengar dari Waseso. Perbuatan Bu Astri dan Waseso sungguh tak berperi kemanusiaan, saut beberapa orang tetangganya. 2 minggu lalu, Bu Astri jangan mengada-ngada. Karena malam sebelum Mbak Aisyah dinyatakan meninggal kena angin duduk 2 hari yang lalu, ia masih datang ke wartel tempat saya bekerja. Kali ini Pak Rifkan ikut angkat bicara. Benar, Pak, sumpah sudah 2 minggu yang lalu Aisyah mati, Bu Astri menjawab. Keadaan di dalam ruangan yang tadi sempat bising kini kembali riuh atas pembicaraan masing-masing. Tentu saja ucapan Bu Astri tak masuk akal. Saya juga sudah bertemu dengan Mas Rian dan orang tua Mbak Aisyah kemarin siang. Beliau juga mengatakan bahwa malam sebelum mendapat kabar bahwa Mbak Aisyah meninggal, juga sempat menelpon orang tuanya kok. Nah, pada malam itu juga saya melihat Waseso menjemput Mbak Aisyah dari wartel. Itu yang saya ketahui. Lanjut Pak Rifkan menjelaskan. Penjelasan Pak Rifkan membuat Bu Astri terbelalak. Ia menoleh ke arah kiri, tempat di mana tadi sosok Rian menemuinya dan memaksanya untuk berbicara. Tapi bahkan bayangan anak lelakinya saja tak ia dapati di rumah ini.
2 minggu, bukan 2 hari yang lalu. Karena 2 minggu lalu memang suami saya sengaja membuntuti Aisyah. Bu Astri masih kekeh dengan pendiriannya. Lalu kenapa? Kenapa jasad Mbak Aisyah baru dikuburkan 2 hari yang lalu? Tanya ketua RT. Bu Astri tak menjawab, karena mungkin merasa geram dengan perbuatan Bu Astri. Para warga akhirnya terus mendesaknya untuk berbicara, mengungkapkan kejahatan mereka. 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, Santi membuka sumur belakang yang sudah saya tutup selama 2 minggu. Ia melihat mayat Aisyah mengambang. Lalu ia berteriak, hingga saya dan suami saya terpaksa mengangkatnya. Lalu membuat cerita bahwa Aisyah meninggal terkena angin duduk. Bu Astri akhirnya menjelaskan pada warga perihal yang Waseso rencanakan. Santi memang tak mengetahui perbuatan Waseso. Begitu juga dengan Bu Astri. Mereka berdua hanya menjadi korban pembodohan Waseso. Tapi beruntung, karena berkat Santi, hingga jasad Aisyah akhirnya dikuburkan. Meskipun tidak dengan layak, karena Bu Astri dan Waseso tak menyucikan jenazahnya. Mereka juga berbohong pada warga semuanya untuk mengatakan bahwa jenazah Aisyah sudah disucikan dari rumah sakit. Padahal hal itu mereka lakukan tak lain agar warga tak melihat bahwa jasad Aisyah sudah membusuk selama 2 minggu berada di dalam sumur. Sungguh sadis dan mengerikan. Bu Astri dan Waseso harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Ini perbuatan keji. Ketua RT itu kembali memberi penegasan. Tapi di mana Waseso? Cari lelaki itu dan amankan, perintah ketua RT. Ada apa ini? Benar Waseso meninggal? Pertanyaan seorang dari arah pintu depan sontak membuat orang yang berada di dalam rumah Bu Astri menoleh. 2 lelaki bertubuh besar dengan beberapa tato yang terdapat di bagian tubuh mereka terlihat sudah berdiri di tengah-tengah pintu rumah Bu Astri. Anggoro dan Prayoga. Siapa yang meninggal? Tanya Bu Astri. Tentu saja membuat keduanya bingung. Karena curiga, ketua RT berusaha mempersilahkan mereka masuk. Saya dan Prayoga mendapatkan kabar kalau Waseso meninggal setelah pulang dari Karangpangi, jelas Anggoro. Suami saya belum datang dari Karangpangi. Siapa yang memberitahu pada kalian? Tanya Bu Astri lagi. Tentu saja membuat 2 lelaki itu kembali saling menoleh. Pasalnya, masing-masing dari mereka baru saja mendapat telepon Bu Astri yang mengatakan bahwa suaminya meninggal. 2 lelaki itu menceritakan di depan para warga. Yang meninggal bukan suami saya, tapi anak dan cucu saya. Santi dan Linda telah dibunuh oleh Aisyah. Wanita itu menuntut balas. Dia memasuki tubuh Aisyah dan membawanya pergi, lalu menguburnya ke dalam sumur yang ada di belakang. Dan saya tak pernah menelpon kalian. Urusan kita sudah selesai, bukan? Suami saya membayar kalian, bukan? Dan saat ini suami saya sedang mendatangi Aki Baskoro, beber Bu Astri. Lagi-lagi kejadian telepon misterius yang mungkin saja dilakukan oleh Aisyah kembali terjadi. Tutup pintunya dan amankan 2 lelaki ini. Mereka bersekongkol atas kematian Mbak Aisyah. Ketua RT dengan sigap menutup pintu dan berdiri di balik punggung 2 lelaki itu. Mungkin Aisyah yang menggiring mereka agar datang ke rumah ini. Wallahu alam. Sebagian tetap berada di sini sampai polisi datang. Sebagian lagi ikut saya ke Karangpangi untuk mengamankan Waseso. Saya sudah menghubungi polisi. Lelaki yang menjabat sebagai ketua RT itu kembali memasukkan handphonenya lagi ke dalam saku kemejanya. Sedangkan 2 lelaki teman Waseso dan Bu Astri sudah dalam keadaan terikat tanpa perlawanan. Bu Astri jangan mengada-ngada, karena Mbak Santi dan suaminya saat ini sedang berada di kampung tempat Mbak Aisyah. Mungkin yang ibu lihat atau dengar
Itu adalah hantunya Mbak Aisyah. Pak Rifkan berbicara lagi. Karena tadi ia sendiri yang melihat kedua pasangan muda itu berangkat pagi-pagi sekali. Iya, di tengah perjalanan menuju kota, Puspito dan Santi kembali mendengar suara teriakan minta tolong. Tapi kali ini bahkan ia juga melihat Rian bersama dengan Waseso. Kamu sudah melihat, Mas? Sudah melihat apa yang lelaki bejat ini lakukan padaku? Atau kamu masih mau percaya pada ibumu? Rian baru saja tersadar dari pingsannya. Bukannya itu Bapak? Bapak terikat di atas sana, ucap Puspito menunjuk ke atas pohon besar yang berada di samping gubuk. Suara teriakan Waseso meminta tolong dari atas pohon membuat Puspito mengetahui bahwa lelaki berotot itu sedang berdebat mulut dengan seseorang. Tapi bahkan di tempat itu, Puspito dan Santi hanya melihat Rian dan Waseso, sedangkan Rian masih dalam keadaan linglung. Jangan main-main denganku, iblis Sontoloyo. Lepaskan aku, teriak Waseso. Tak lama, tubuh Waseso lalu menyelerek dari atas pohon. Kaki Waseso berada di atas dan kepalanya berada di bawah, tergantung pada tali tambang yang melilit kedua kakinya. Santi dan Puspito menyaksikan kejadian di depan matanya seketika, mengurungkan niat untuk mendekat ke arah Rian. Sedangkan Rian sesekali berusaha bangkit dari posisinya yang masih menyandar pada batang pohon dengan memegangi kepalanya. Awas kamu iblis, akan kubuat tubuhmu terbakar api hingga tak tersisa lagi. Akik Baskoro akan membuatmu lenyap tanpa bekas, ujar Waseso dengan penuh emosi. Dengan cepatnya, tubuh Waseso kembali tertarik sampai ke atas pohon, membuat yang menyaksikan sangat ketakutan. Santi meremas lengan Puspito. Puspito tak berkedip, bahkan tak bergerak sedikit pun. Sedangkan dari arah barat, yaitu arah jalan yang menghubungkan ke kota, terlihat ketua RT dan beberapa tetangga Rian sedang berbondong-bondong menuju ke arah hutan Karengpangi. Begitu juga dari arah selatan, yaitu jalan yang menghubungkan masuk ke perkampungan tempat tinggal Pak Salamun. Terlihat beberapa warga yang merupakan sanak saudara dan kerabat Aisyah tengah berbondong-bondong menuju hutan yang kemarin sempat dilalui oleh Pak Salamun, tempat di mana Pak Salamun menemukan ari-ari bayi. Padahal menurut Pak Salamun, beliau belum sekalipun melihat hutan yang membuat mobil Aditya terjebak. Tapi fajar ini, Pak Salamun seperti dituntun berjalan ke arah hutan. Bahkan ia menjadi penunjuk jalan. Dua juragan Rian dari kota, begitu juga dengan Saipul, sudah berada di barisan depan. Beberapa aparat dari kepolisian juga terlihat ada bersama mereka. Tadi saat Pak Salamun mendengar cerita dari Santi dan Puspito, beliau memang punya firasat bahwa Rian saat ini tengah berada di hutan, yang sempat membuat ketegangan saat mereka menuju ke kampung kemarin malam. Dan akhirnya, dengan persetujuan Romo Mohyadi, Pak Salamun pergi dengan bantuan beberapa saudara dan kerabatnya. Saat di jalan mereka bertemu dengan rombongan juragannya Rian. Lalu mereka menyepakati untuk mengikuti arahan Pak Salamun. Bahkan mobil mereka saja sengaja dititipkan pada salah satu rumah warga, seperti arahan para aparat kepolisian. Aisyah, hentikan, lepaskan Waseso. Lepaskan, ucap Rian terbata-bata. Lelaki muda itu berusaha mencegah apa yang saat ini tengah dialami oleh lelaki yang membuat hidup istrinya berakhir. Ucapan Rian yang menyebut nama Aisyah tampaknya membuat Santi dan Puspito semakin yakin bahwa arwah Aisyah sebenarnya ada di antara mereka. Hanya saja mereka tak melihatnya. Berbeda dengan Waseso dan Rian yang terlihat seperti sedang berbicara pada sosok Aisyah. Apa hanya aku yang tak bisa melihat Ais? Kamu bisa melihatnya? Tanya Santi
kepada Waseso. Puspito menggeleng. Tatapannya masih lurus ke arah Rian. Istrimu itu harus dibakar. Harus dibakar. Lepaskan pengikat tambang di kakiku, Rian. Aku harus segera memanggil Akik Baskoro. Aisyah hanya bisa lenyap dengan kekuatan ilmu dari Akik Baskoro. Cepat! Teriak Waseso. Tak lama, terlihat dari arah yang tak jauh dari pohon dan gubuk sesuatu yang terseret sampai berhenti pada batang pohon besar. Lelaki dengan pakaian serba hitam telah terikat. Bahkan kain baju yang ia gunakan sudah tampak compang-camping. Dan ya, Akik Baskoro sudah hampir kehilangan nafasnya, membuat Waseso terbelalak sambil kepayahan menelan ludahnya beberapa kali. Diikuti dengan tubuh Waseso yang tiba-tiba saja terbanting dari ketinggian. Berdebah kamu, iblis! Erangnya. Saya tidak bersalah. Saya hanya membantu. Tolong lepaskan saya. Akik Baskoro terlihat mengiba. Tapi justru tubuh lelaki renta yang memiliki julukan Akik itu terpelanting, lalu terseret sampai menghantam tiang gubuk. Sedangkan Waseso masih terlihat menantang. Lelaki itu berusaha melepaskan tali pada kakinya setelah melirik pada batang kayu yang tergeletak tak jauh dari tempatnya. Dirainya batang tersebut, kemudian bersiap ingin menghantamkan pada sosok yang ia lihat. Aisyah, hentikan! Hadapi aku, karena akulah yang akan melenyapkanmu untuk yang kedua kalinya. Sudah aku katakan jangan membangkang. Kalau sumur itu tak bisa membuatmu terkubur untuk selamanya, maka hutan ini yang akan menelanmu. Buk! Sebuah batang pohon jatuh menimpa tubuh Waseso, membuat lelaki itu tumbang seketika. Batang kayu yang tadi ia pegang juga sudah terlihat melayang-layang di udara, membuat beberapa orang yang saat ini sudah berada di tempat Puspito dan Santi tercengangnya. Pasalnya, tak ada yang bisa melihat sosok yang sejak tadi berdebat mulut dengan Waseso dan Akik Baskoro, terkecuali dengan Romo Mohyadi dan Pak Salamun. Tapi orang-orang yang lain sudah meyakini bahwa Aisyah yang membuat batang kayu itu menjadi berputar di udara. Satu kali sabetan batang kayu tepat mendarat pada wajah Waseso. Kemudian batang kayu itu melayang lagi ke udara. Dan anakku, hentikan, Neng. Neng Aisyah, hentikan. Romo tahu kamu murka. Romo tahu kamu terluka jiwa dan raganya hingga menemukan ajalmu. Kembalilah, Neng. Kembalilah. Urusan keduniaan biarlah kami yang menyelesaikan. Romo Mohyadi berjalan mendekat ke arah gubuk, diikuti dengan beberapa rombongan dari arah barat dan selatan. Pulanglah, Ais. Beristirahatlah dengan tenang. Bapak ikhlas. Ikhlas demi ketenanganmu di alam sana. Pak Salamun jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya karena melihat kondisi arwah anak perempuannya dalam keadaan tanpa busana. Batang kayu itu jatuh dengan sendirinya. Romo Mohyadi mengangguk ke arah di mana sosok Aisyah sedang berdiri. Beberapa orang hanya bisa meratapi kepiluan saat menyaksikan Pak Salamun terus meraung, ikut merasakan duka yang dirasakan sosok bapak yang mendapati kenyataannya bahwa anak perempuannya meninggal dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Aku ikhlas, Ais. Aku ikhlas. Aku akan bersaksi di depan polisi dengan apa yang tadi kamu pertontonkan. Waseso dan orang-orang yang membuatmu kehilangan nyawa akan menebus semuanya. Pulanglah, istriku. Beristirahatlah dengan tenang. Kali ini Rian ikut berlutut di sebelah mertuanya.
Romo Muhyadi mulai membacakan ayat-ayat Allah hingga diyakini bahwa arwah Aisyah benar-benar pergi. Hilangnya Rian tadi, ternyata Aisyah yang menggiringnya ke dalam hutan. Aisyah ingin mempertontonkan kejadian 2 minggu lalu. Berawal dari pengusiran yang dilakukan Bu Astri karena fitnahan Waseso. Dengan jelas Waseso malam itu ingin memperdaya Aisyah, tapi niat bejatnya gagal karena dipergoki oleh Bu Astri. Tapi lelaki itu malah memutarbalikkan fakta. Berlanjut saat Waseso mengejar Aisyah, menghentikan Aisyah saat berusaha menuju wartel, dan malah memaksanya naik ke atas sepeda motor. Lalu Waseso menghentikan Aisyah di tengah hutan, hingga membuat wanita berbadan 2 itu ketakutan, dan ia berusaha memberontak kabur dari kejaran Waseso. Tapi justru bayi yang ia kandung lahir di tengah. Ia sedang bersembunyi dari kejaran Waseso. Iya, Aisyah melahirkan di tengah hutan dan meninggalkan bayinya karena Waseso berhasil menemukannya dan menyeretnya. Dalam keadaan pasca melahirkan, Waseso dengan bejat dan kejinya masih berniat ingin menggagahinya. Tubuh Aisyah dilempar ke dalam gubuk. Tapi sayang, Aisyah lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan cara melilitkan sobekan daster miliknya pada lehernya, hingga membuat Aisyah meninggal seketika. Mendapati Aisyah dalam keadaan tanpa nyawa, Waseso panik hingga ia meminta tolong pada 2 kawannya, yaitu Anggoro dan Prayogo, untuk membawa jasad Aisyah pulang. Tidak berhenti di situ, bahkan Waseso menyembunyikan jasad Aisyah di dalam sumur. Ia juga membuat cerita palsu pada Bu Astri bahwa Aisyah bunuh diri dengan cara anjlok ke dalam sumur. Berlanjut dengan Santi yang memergoki jasad Aisyah mengambang di dalam sumur. Bu Astri dan Waseso kembali membuat cerita palsu pada orang-orang bahwa Aisyah meninggal karena angin duduk. Sungguh luar biasa kejahatan yang dilakukan Waseso. Bahkan bila harus digantikan dengan nyawanya saja, tak akan cukup untuk mengobati sakit hati Pak Salamun yang harus kehilangan anak perempuannya dengan keadaan seperti itu. Semua kejadian 2 minggu lalu telah Aisyah pertontonkan pada Rian. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Rian menyaksikan kejadian keji yang dialami istrinya. Aisyah ingin mengungkap kematiannya yang tak wajar. Ia gentayangan, bahkan berusaha memberitahu orang-orang terdekatnya, termasuk meminta bapaknya untuk membongkar makamnya. Semua itu tak lain hanya ingin memberitahu bahwa bayi Aisyah masih hidup. Seorang pemuda tunarungu telah menemukan bayi Aisyah. Pemuda yang mengantarkan Waseso menuju gubuk tadi siang. Pemuda itu membawa bayi Aisyah ke balai desa, tempat tinggalnya yang tak jauh dari Kerengpangi. Bayi Aisyah masih berada di desa tempat tinggal pemuda tersebut. Atas petunjuk Aisyah, Rian dan orang tua Aisyah mendatangi desa tersebut. Waseso dan Akik Baskoro digelandang ke kantor polisi. Begitu juga dengan Bu Astri dan 2 teman Waseso. Mereka akan menebus semua kesalahannya di penjara seumur hidup. Masalah dengan urusan hukum, mungkin Waseso dan kawan-kawannya bisa menebusnya. Tapi tentang urusannya dengan sang pemilik kehidupan, akan mereka tanggung kelak. Mengambil paksa ciptaannya, sama halnya dengan menantang sang penciptanya. Tak ada kesalahan yang tanpa pertanggungjawaban. Oke. Dan cerita pun selesai.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian sebuah cerita. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.